Can we stop somewhere? Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan klip dan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Tapi khusus di video kali ini, Ed Clipper tidak akan membahas film menegangkan dari sosok psikobil atau psikopat seperti biasanya, melainkan sebuah film yang memiliki ketegangan dari sosok yang berbeda. So, buat yang penasaran, tonton sampai monon, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan sosok wanita misterius yang sedang kamehameha goib kepada sepasang kekasih. Entah karena syirik atau sedang gabut saja, wanita berkemampuan aneh ini begitu marah terhadap mereka. Dan inilah Seratus tahun kemudian kita beralih ke seorang ciwi super haredang bernama Casey yang akan menghabiskan liburan musim panas bersama teman-temannya. Namanya juga sedang musim panas, hawa panas yang bikin gerah membuat teman-teman Casey nongkrong di kolam renang. Hey Sarah. David menggoda Sarah yang dari tadi sibuk cetam dengan suami orang. Lalu Sarah menyuruh David pergi karena ia gak sudi punya pacar kere yang gede belalai doang. Kedatangan Casey bagaikan lampu buricak burinong di tengah kegelapan. Dan bisa dibilang gak ada Casey ya agak rame. Bahkan Casey sudah menyewa sebuah kabin di tengah hutan untuk menghabiskan liburan musim panas dengan berpesta sepuas-puasnya. Drink here and have Because we can have it all to ourselves. I have a boyfriend tonight. Okay, Sam. Pacar Casey sebenarnya kurang suka kenapa mereka harus berpesta di tempat yang sepi jika di tempat ini saja sudah rame. Lalu dengan rayuan jadahnya, Casey memujuk pria bernama Brand ini untuk ikut, diiringi dukungan dari teman-temannya yang sudah bete di kolam renang. He's not that bad. Plus, he's already on his way here. Hey, what's up, guys? Lengkap sudah dukungan Casey untuk mengajak Brand berpesta di sebuah kabin. Hingga pria bermotif acak adut ini pun akhirnya setuju. What's going on? Is that Cool. right? Yeah, I'm down. Yeah. Thanks, bro. Stay away. Let's give my Nemo a heart attack. Always knows my money. Hell yeah, I got the keg. I think he's gonna fill that. Logan? Look at me sometimes like all you want. Setelah cukup jauh ngotw, Casey begitu semangat menjadi penunjuk jalan menuju kabin yang ia tahu dari internet. Keenam orang ini pun sudah tidak sabar ingin cepat sampai di tengah kelakuan David yang terus menggoda Sarah. Wow. All the things you never show. She made you stay. Wanita bernama Lucy begitu asik jogging di jalanan hutan yang berada dekat dengan lokasi kabin. Meskipun sedang berkemping, Lucy tetap rutin berlari demi menjaga keelokan bodi atletisnya. Don't think down the hatch. Have you seen Jacob out here anywhere? Seorang turis lain katanya sedang kehilangan sahabatnya yang dari kemarin belum kembali ke tenda. Lalu si gondrong meminta atlet yang tak pernah bertanding ini untuk memberitahu jika sahabatnya yang memakai sweater berwarna kuning itu terlihat. Lucy tidak sadar bahwa ia berada di lokasi menghilangnya salah satu warga. Lucy pun bisa mendengar suara-suara burung gagak yang merupakan pertanda adanya bahaya. It's close. What is this guy doing? Mereka melihat kesibukan anggota polisi yang sedang menyelidiki sebuah mobil tanpa pengemudi. Alasannya sih mungkin karena kecelakaan. Padahal, mobil ini sebenarnya milik Lucy yang entah diserang Thank apaan. you, sir. Oh, look, there it is. Yeah. This place. Sampailah mereka di lokasi kabin yang menurut Casey lebih bagus ketimbang di foto. Lalu ketika yang lain bergegas masuk, Casey dan Brand akan mengeluarkan perbekalan dulu.
Siapa yang gak kaget oleh kedatangan si pengurus kabin yang sok misterius, bahkan enggan salam interaksi dengan Casey. Lalu pria bernama Will ini mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap, terutama menjauhi sebuah kuburan di sekitar kabin. Tak banyak yang dikatakan Will, pria ini pun pergi daripada menjelaskan tentang kuburan yang entah kuburan siapa. I'm sorry, what did you say? Wah, kok hilang? Hayu atuh kalebet. I love it. Uh-huh. I wouldn't need any of that shit. Casey masih kepikiran tentang jurus apa yang digunakan Will hingga bisa menghilang begitu saja. Namun ia merasa mungkin itu mah cuma perasaannya saja yang tidak sempat melihat Will pergi. Probably never gets laid. Si imut Lizzie dan teman-temannya nyinyir lah ngapain bikin orang tua yang gak jelas. Mending mereka segera bersiap untuk berpesta sepuas-puasnya. Right? Sebelum mereka menggelar pesta, Casey katanya gak mau ada yang pegang HP, apalagi sampai chatan dengan laki orang. Hingga ia pun mengumpulkan semua HP dan menyembunyikannya di suatu tempat. You'll thank me later. Only problem with that joke is that it lasts. The issue is that you haven't had enough to drink. Mereka kini memasuki sesi abok-abokan sampai nungging bila perlu. Bahkan mereka menyiapkan satu drum fermentasi takokak yang merupakan minuman kontroversi tapi bisa menghilangkan dehidrasi. The party's arrived. Don't make it forward on you. Like, pass it down. No. Sorry. Ready? Open wide, boy. Akibat kebanyakan minum, mereka akhirnya pada pengen ngompol. Begitupun dengan Casey. Tapi karena WC cuma satu, ia terpaksa nyetandar dua di sisi kebon. Will auto marah karena Casey malah ngompol di atas kuburan. Kemudian Casey berusaha meminta maaf di tengah rasa heran kok bisa-bisanya si penjaga kabin muncul begitu saja. Langsung pergi dan hilang lagi. Casey kembali happy saat melihat Lizzie dan pacarnya sedang beradu paruh. Ketegangan pun berubah menjadi nuansa jadah ketika para pria kini menginginkan barang pecah belah. David gak mau kalah dengan teman-temannya yang sudah pada punya pasangan. Lalu tanpa sengaja mereka menemukan sebuah buku diari yang sepertinya milik sosok wanita yang ada di foto. Lalu dari buku harian ini David melihat sebuah pentagram lengkap dengan simbol-simbol Saiton. David, no. Sarah menyuruh David mengembalikan buku yang membuatnya ketakutan. Tapi daripada nurut, si David malah membaca buku yang menurutnya penuh dengan omong kosong. Shit. Demonic book. What was in that? Setelah David baca, di buku aneh ini memang banyak kalimat-kalimat seperti mantra seorang penyihir. Hingga ia pun menduga si pemilik buku tersebut sangat terobsesi dengan film-film penyihir. Mereka bisa mendengar teriakan aneh yang sepertinya berasal dari hutan. Dan karena terus berulang, mereka yang ketakutan pun bergegas masuk ke dalam kabin. I don't like it. Wait, what are you afraid of? What's that? Sesuatu menarik Logan ke hutan, tapi untungnya ia masih bisa diselamatkan. Lanjut mereka pun bersembunyi di ruang dapur di tengah banyaknya keanehan yang mereka alami. Who the hell would be trying to with us? We're in the middle. Nowhere trying to scare people. Mereka bingung antara langsung kabur dari kabin atau menghubungi bantuan dulu. Tapi tiba-tiba mereka tidak menemukan semua HP yang Casey simpan sebelumnya. Meskipun tidak ada siapa-siapa, Brad merasa yakin adanya seseorang yang sedang mengganggu mereka. Keadaan ini membuat David emosi, apalagi saat teman-temannya menganggap ini adalah perbuatan juri. Let's get the Lengkap sudah penderitaan mereka saat mobil Brad tiba-tiba gak bisa menyala. Hingga mau gak mau mereka kembali bersembunyi di dalam kabin. Singkat cerita, mereka akan tidur di ruang utama daripada polor di kamar masing-masing. Sementara Casey yang tubuhnya sudah bau karbit berniat untuk mandi dulu.
Casey sadar suara tersebut bukanlah teman-temannya. Lalu ketika Casey ketakutan, film memperlihatkan sosok wanita bernama Victoria yang tak lain adalah pemilik kabin ini. Victoria memang hobi menulis, apalagi ketika sedang jatuh cinta kepada seorang pria. Tapi sungguh tak disangka orang yang selama ini ia sayangi, malah sedang pacaran dengan wanita lain. Wanita mana yang gak hancur melihat pacarnya aduk songkol dengan wanita lain? Dan karena alasan inilah Victoria yang marah memuja Saiton dan mempelajari ilmu-ilmu sihir. Sampai suatu ketika Victoria yang sudah sakti mandragonarsih menghabisi orang-orang yang sudah menghancurkan perasaannya. Victoria sang juri penasaran mendatangi Lizzie untuk mempengaruhi mimpinya, di mana kali ini Victoria memperlihatkan ketika warga menangkap dan sudah mengetahui ilmu sihir yang ia miliki. Victoria. Si kepala desa menjatuhi hukuman mati atas perbuatan Victoria yang telah menghabisi 2 orang warganya. Sementara Will, adiknya Victoria, tidak bisa berbuat banyak atas hukuman yang menimpa satu-satunya keluarga yang ia miliki. Hey. Lizzie menceritakan mimpi tentang sosok Victoria sang penyihir goib penunggu kabin. Lalu ia menunjukkan pohon eksekusi plus kuburan si penyihir dengan nama yang sama seperti dalam mimpinya. Akan tetapi teman-temannya tidak ada yang percaya dan malah lanjut untuk mencari HP milik mereka. David, can you listen for one stone if I hadn't seen it in my dream? Shit is real. This has to be a coincidence, right? Let's just take a second to calm down. David langsung tewas seketika oleh serangan goib Victoria. Serangan ini pun adalah pembukaan dari Victoria yang menginginkan mereka mati. Go, you gotta get out, go. Meskipun mobil masih mogok, setidaknya mereka bisa berlindung untuk sementara waktu. Namun sosok Victoria seolah sengaja mempermainkan mereka dengan terus membuat mereka ketakutan. Let's all go inside right now and lock. Mereka bingung kemana lagi mencari tempat untuk sembunyi. Lalu ketika Brad mengajak kembali ke kabin, Lizzie memilih kabur ke hutan apapun resikonya. Sorry, Lizzie, I didn't mean to. It's dead. He's dead. Okay, stop. Logan akhirnya ikut pergi karena gak mungkin membiarkan Lizzie kekosakan di hutan sendirian. Lalu ia mengajak Lizzie untuk mencari jalur tercepat agar bisa sampai ke jalan utama. I'll protect you. Let's go. Lizzie katanya sudah gak kuat berlari padahal baru 50 meter dari lokasi kabin. Lalu ia meminta Logan untuk istirahat dulu sebelum melanjutkan pelarian. Setelah Victoria membunuh Lizzie, ia memperlihatkan masa lalunya kepada Brad saat Victoria sudah menjadi roh penasaran. Modusnya pun sama, ia selalu meneror dan menghabisi orang-orang yang menyewa kabinnya. Lalu dengan memakai wajah Brad pula, Victoria menunjukkan kejahatannya sejak dulu. All right, boys. It goes on the top. Watch this too. Keluarga ini begitu menikmati momen liburan di kabin Victoria. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama sejak gelapnya malam mulai menyelimuti hutan. They're alerted. We interrupt this broadcast to deliver. Mereka mendengar berita akan menghilangnya beberapa orang di dalam hutan. Pihak kepolisian pun meminta para warga di rumah aja, khawatir ada sosok psikopat yang sedang keliaran. Kabar tersebut tentu saja membuat mereka ketakutan, sampai-sampai pria bernama Jonas pengen ngompol. Kedatangan Will yang kala itu masih kecil tentu saja membuat Jonas kaget. Ditambah lagi si pemilik kabin ini terlihat kesal setelah Jonas ngompolin kuburan kakaknya Will. That. Stay behind me. Keluarga ini tidak tahu bahwa mereka sudah berada dalam jebakan Victoria. Begitupun akan kesaktian Victoria yang bukan tipe juri kaleng-kaleng.
Mereka merasa aman setelah berhasil masuk ke dalam kabin. Di saat itu pula Victoria masuk ke tubuh Jonas untuk melanjutkan kesadisannya. Setelah menghabisi 2 orang, Victoria lanjut memburu si wanita yang bersembunyi di gelapnya kebun. Wanita ini pun kini bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Coming for you. You can't hide. Elizabeth! Ah! Elizabeth, just come out. Kelakuan Victoria tak berhenti sampai di sini. Bahkan ia semakin menggila dengan menghabisi orang-orang yang berada di daerah kekuasaannya. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, ketika seorang campinger sedang mendapatkan teror juga dari Victoria. Ia pun terus mencari keberadaan saudaranya yang memakai sweater kuning. Jacob! Wanita ini tidak tahu bahwa Victoria bisa menjelma menjadi siapa saja. Lalu dengan polosnya wanita ini menanyakan keberadaan saudara dan teman-temannya. Let's just say people have a tendency of... Brad terlihat linglung setelah dibawa Victoria ke masa lalu. Kemudian ia menemui Casey yang masih sibuk mencari HP. Terlebih pacarnya ini sudah muak berada di kabin dan ingin segera meminta bantuan. Di waktu yang sama, Victoria kini sedang mengincar Sarah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sarah? Sarah, stop. Dengan gaya Spider-Man, Victoria kini mengincar Casey untuk ia habisi. Tapi sebelum itu ia pamerin skill meringankan tubuh atau bisa dibilang teknik tolak gravitasi. Cassie. Brad tidak tahu bahwa Sarah sebenarnya sudah kembali normal. Lalu ketika Sarah akhirnya tewas, si jurik Victoria kini memasuki tubuh Casey. Cassie, babe. Babe. Brad auto sekarat setelah dahan cengkeh nyocol di perutnya. Sementara Casey yang masih dipengaruhi Victoria akan bundir menggunakan tambang. Logan tidak menyangka Lizzie tewas di lokasi yang sudah berada dekat dengan jalan utama. Kemudian Logan meminta bantuan saat ia melihat sebuah mobil yang melintas. Victoria tidak akan membiarkan Logan keluar dari hutan. Sementara si pengendara gercep lapor polisi setelah melihat kengerian di tempat ini. Dalam pengaruh Victoria, Casey mencari tempat yang pas untuk melakukan bundir. Hingga tak lama kemudian, Casey pun akhirnya tewas dengan pose seperti jemuran. Kembali ke hutan ketika si gambreng polisi sedang menyelidiki laporan si pengendara. Kemudian si kepala polisi lanjut menuju hutan karena tidak menemukan Logan dan jasad pacarnya. Those kids went missing last year. Karena tidak menemukan siapapun, Pak Polisi menganggap si pengendara tukang hoak. Dengan tewasnya Logan, habislah sudah semua orang yang menyewa kabin Victoria. Lalu seperti biasa, Will membersihkan TKP dan merubah semuanya seperti sedia kala. Sosok Will yang kita lihat dari awal film tadi sebenarnya adalah jelmaan roh Victoria. Makanya, ia selalu datang dan pergi secara tiba-tiba. Karena Will yang seorang manusia biasa sudah pasti meninggoy puluhan tahun silam. Dan sepeninggal Will itulah Victoria si hantu merana selalu menempati kabinnya. Dan melampiaskan kemarahan masa lalunya dengan memancing orang-orang ke kabinnya terlebih dulu.
So, segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.